Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Saya dari kelas Perilaku Organisasi K. NIM saya 2023111048. Saya dari Universitas Muria Kudus, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses persepsi dan teori atribusi. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu proses persepsi. Di sini saya mengambil dari dua peneliti, yaitu menurut Suhendi dan Anggara dan Joseph. Yang pertama, menurut Suhendi dan Anggara, persepsi diartikan sebagai proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Sedangkan penelitian Joseph, persepsi adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak. Terjadinya proses persepsi yaitu ada 5 tahapan. Yang pertama ada stimulus lingkungan, yang kedua ada perhatian dan seleksi, yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada penafsiran, dan yang kelima yaitu persepsi. Setelah itu saya akan menjabarkan satu persatu tahapan berikut ini, yaitu mulai dari yang pertama stimulus lingkungan. Stimulus lingkungan yaitu sumber rangsangan yang berasal dari sekitar individu dan dapat diterima oleh indera-indera mereka. Sederhananya, ini adalah semua input yang kita terima dari dunia luar melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan. Tahapan yang kedua yaitu ada perhatian dan seleksi. Perhatian adalah proses mental yang kita memungkinkan kita memusatkan kesadaran pada aspek-aspek tertentu dari lingkungan kita. Seleksi adalah proses memilih stimulus tertentu untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga yaitu ada organisasi. Organisasi adalah proses di mana informasi sensorik diatur dan disusun agar menjadi bermakna. Ini melibatkan pengelompokan dan pengaturan rangsangan, sehingga memungkinkan seseorang memahami dan menafsirkan dunia secara jelas. Tahap selanjutnya yaitu ada penafsiran. Setelah menerima informasi dari pengorganisasian, informasi dari lingkungan, individu mulai menafsirkan atau memberikan arti pada informasi tersebut. Misalnya, ketika seseorang melihat awan gelap di langit, mereka mungkin menafsirkan bahwa akan turun hujan. Dan setelah kita ada penafsiran kita, yaitu tahap selanjutnya persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita memberikan makna pada informasi yang kita terima melalui indera kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu teori atribusi. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi dua jenis kekuatan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri individu seperti sifat, kemampuan, dan usaha yang mereka lakukan. Sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berasal dari lingkungan sekitar seperti situasi sosial, tekanan dari lingkungan, atau keadaan tertentu yang mempengaruhi perilaku seorang individu tersebut. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi berguna untuk diri saya sendiri maupun berguna untuk orang lain. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.